Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktikum creative function dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OJA, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tujuan pembelajaran pada praktikum kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan kegunaan function, membuat stored function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang fungsi. Function adalah nama PL/SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Sintak untuk membuat sebuah fungsi yaitu create or replace function diikuti dengan function name, parameter, sebanyak parameter yang diinputkan, return type, is, as, PL/SQL block. PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Untuk membuat fungsi dapat dilihat pada gambar di dalam slide ini, yaitu terdapat editor, SQL+, kemudian di load dan di execute filenya, kemudian source code dilakukan compile. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL+. Masukkan perintah create function pada editor dan disimpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi dengan menggunakan SQL+. Contohnya dari file get salary SQL, create or replace function get sal, return number, is fee salary employees, .salary percent type tidak sama (2) sama dengan 0, kemudian begin, dan terdapat di dalam begin terdapat return fee underscore salary dan diakhiri dengan end get underscore salary. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengeksekusi fungsi. Yang pertama yaitu panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL, buat variabel untuk menyimpan nilai kembali, eksekusi fungsi tersebut. Variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Untuk mengeksekusi dari fungsi dengan contoh, calling environment-nya 117 get sal function. Kemudian dari get sal function kembali ke calling environment dengan melakukan return fee underscore salary. Yang pertama, load dan jalankan file get salary SQL dengan membuat fungsi dengan variabel g underscore salary number, execute g salary get sal 117. Kemudian untuk menampilkannya ketikkan perintah print g underscore salary, kemudian lakukan compile. PL/SQL procedure successfully completed. Manfaat dari define function dalam ekspresi SQL yaitu memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam klausa where untuk menfilter data seperti menentang atau untuk menfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL dengan cara create or replace function, return number is, begin, diikuti dengan return-nya, end task. Setelah end dilakukan compile, ekspresi SQL user harus yang pertama, membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, hanya menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data SQL yang spesifik.
Selanjutnya yaitu fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Berikut ini yaitu contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Create, begin, insert into employees, di mana terdapat employee ID, last name, email, hire date, job ID, salary dengan value 1, employee 1, emp1@company.com, sysdate, amount 1000, kemudian dengan nilai return p_sal plus 100 diakhiri dengan n. Maka secara langsung ketika dikompil fungsi created, setelah fungsi created terdapat penambahan yaitu update employee set sama dengan DML call SQL 2000 where employee ID sama dengan 170, kemudian terjadi update. Untuk menghapus sebuah fungsi, maka sintaknya dengan cara drop function diikuti dengan function name. Contohnya yaitu kita akan menghapus get_sal, maka dengan cara drop function get_sal. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Berikut ini merupakan prosedur atau fungsi calling environment. Kemudian terdapat timbal balik yaitu prosedur. Di dalam prosedur terdapat 3 parameter yaitu in parameter, out parameter, dan in out parameter. Diikuti dengan sintak declare, begin, exception, dan end. Sedangkan untuk calling environment berdasarkan fungsinya hanya terdapat in parameter dengan sintak declare, begin, exception, dan end. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari PL/SQL, sedangkan fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Untuk prosedur, tidak boleh ada return clause pada header, sedangkan di dalam fungsi harus ada return clause di bagian header. Perbandingan selanjutnya itu boleh tidak ada satu atau banyak value, sedangkan di fungsi harus mengembalikan satu value. Boleh deklarasi return statement, atau fungsi itu harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan pembuat penyimpanan prosedur dan fungsi, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kinerja, memudahkan dalam maintenance, yaitu untuk maintenance perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, serta meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulannya adalah, pada pertemuan ini, Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi dari PL/SQL block yang mempunyai return value, fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax, fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi, fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement, fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran yang didapat pada praktikum kali ini itu yang pertama, membuat lokasi penyimpanan fungsi untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel di database, digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Yang kedua, membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Dan yang terakhir yaitu membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Selanjutnya kita akan memasuki latihan yang ada pada praktikum kali ini. Untuk soal yang pertama,
Buat fungsi fn month hire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bulan kerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan month hire dari tabel employees. Dengan contoh tabel output adalah seperti gambar di bawah ini. Untuk soal yang pertama, kita dapat melakukan compile-nya dengan menggunakan command prompt. Setelah kita membuka command prompt seperti interface yang ada pada gambar ini, kita dapat melakukan perintah SQL plus. Kemudian kita memasukkan username-nya, yaitu kita menggunakan username dari Scott dengan password Tiger. Selanjutnya kita telah terkoneksi dengan SQL. Maka untuk menjawab dari soal nomor 1, maka kita dapat melakukan fungsi create or replace function month hire, kemudian return varchar 2 is, kemudian diikuti dengan begin if p.date like Jan, then v Jan sama dengan Januari. Jika selain itu, maka else bukan Januari. And if returnnya yaitu v Jan and month hire. Selanjutnya yaitu function created. Kemudian kita masuk perintah selanjutnya untuk menampilkan nomor employees, nama, hire date, dan month hire. Kemudian from emp, kemudian kita enter, kita compile, maka akan muncul seperti 14 row selected, yaitu misalnya dengan emp nomor 7369 dengan iname Smith, hire date-nya 17 Desember 1980 dengan month hire date bukan Januari. Kemudian sedangkan untuk Januarinya dengan emp no 7934 dengan iname Miller, hire date 23 Januari 1982 dengan month hire date-nya Januari. Untuk soal yang kedua, buat fungsi fn_info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan dengan syarat kenaikan. Yang pertama, untuk kode departemen 10, 50, 110 diberi kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberi kenaikan sebesar 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberi kenaikan sebesar 15%. Dan untuk kode departemen lainnya tidak diberi kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Dengan contoh output table adalah seperti gambar di bawah ini. Untuk menjawab soal nomor 2, sama seperti halnya dengan nomor 1, kita menggunakan command prompt dengan mengetikkan perintah SQL plus, kemudian diikuti dengan HR, dengan passwordnya HR. Kemudian setelah terkoneksi, kita melakukan code untuk menghasilkan yang diinginkan, yaitu create or replace function fn_info, kemudian dengan return varchar 2 v_ dapat code employees department ID percent type, kemudian vsal v_info, kemudian masuk ke dalam begin select from employees where employee ID sama dengan ID. Kemudian if v department code-nya 10, 50, dan 110, maka kenaikan 5%. Untuk then v_info kenaikan 10% dari gaji awal. Kemudian untuk else if untuk departemen dengan kode 20, maka kenaikannya 15%. Jika tidak selain 10, 50, 110, kemudian 60 dan 20, maka tidak terjadi kenaikan gaji. Kemudian returnnya v_info and fn_info. Kemudian ketika kita compile, masuk ke dalam function created. Kemudian kita
memasukkan select employee ID, last name, department ID, FN info yang terdiri dari employee ID, info from employees. Ketika kita enter, maka muncul seperti hasil compile di bawah tabel di bawah ini. Misalnya, untuk ID 145, maka tidak terjadi kenaikan gaji. Sedangkan untuk employee ID 182 dengan last name Sulfian dengan departemen ID 50, maka terjadi kenaikan 5% gaji awal, sehingga gaji sekarangnya menjadi 2625. Sedangkan yang terselect yaitu 107 row selected. Cukup sekian pembahasan pada praktikum kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.